Menggugat sistem yang zalim. Musuh kita, kesimpulannya, bukan ras, bukan agama atau bangsa tertentu, bukan pemerintah Amerika, Indonesia, dan lain-lain, melainkan elit global, yang mana sistem mereka menjadi Tuhan di dunia dan umat manusia lain adalah budaknya. Kebanyakan orang lain memilih tidak tahu dengan utang sebanyak apa negaranya, berharap semua tidak ditagih. Sama seperti orang di pedesaan, diberikan kartu kredit, dibelanjakan habis, dan tak ada uang untuk membayar. Jika Anda punya tagihan kartu kredit sebesar 54 juta rupiah, kira-kira bank akan menagih atau tidak? Pasti ditagih, jangan mimpi. Jika ditagih Anda tak mampu bayar, kira-kira bank akan kirim debt collector atau tidak? Pasti akan kirim debt collector. Itu pun kalau utangnya 54 juta rupiah. Bagaimana kalau utangnya 5.400 triliun rupiah? Bakal ditagih atau tidak? Pasti ditagih. Itu akan dijadikan alasan untuk membentuk mata uang tunggal dunia. Alasannya agar perekonomian stabil. Kalau nanti diterapkan mata uang tunggal dunia, tiap dolar adalah utang. Yang ada, Anda hanya tambah miskin. Kerja banting tulang, kerja tiap hari hanya untuk membayar pajak, untuk membayar hutang-hutang Anda, hutang negara Anda. Itu tidak akan ada gunanya. Anda tetap miskin. Sekali lagi, jangan salahkan pemerintah, jangan salahkan pejabat bank, jangan salahkan ekonom. Semua hanya ikut sistem yang diterapkan oleh elit global untuk menguntungkan mereka dan merugikan umat manusia lain di dunia. Daripada imperialisme ialah membuat bangsa-bangsa tidak berdiri di atas kaki sendiri. Prinsip inti daripada imperialisme ialah membuat bangsa-bangsa memerlukan bantuan daripada pihak imperialis. The crowning of independence is not membership of the United Nations, but the ability to stand on our own feet. It rang through Africa. Rang itu artinya menggelegar seperti belerek mengampar-ampar, saudara-saudara. Mungkin ada yang bilang Amerika saja tak berdaya melawan elit global, apalagi kita. Jangan lupa, rakyat Amerika hidupnya masih enak, uang di kantong masih banyak. Lalu belanja di mall, rumah bagus, mobil mewah, liburan indah. Lalu mereka mau berontak kapan? Perlakuan para elit global beda bangsa, Asia dan Afrika. Kita ini dianggap disposable people karena orang-orang yang dianggap tidak menguntungkan atau miskin. Mereka berencana agar penduduk dunia berkurang dari 8 miliar menjadi 500 juta orang saja. Itu dituangkan dalam bentuk prasasti. Prasasti sebesar ini tak ada yang tahu siapa yang membuatnya. 4 batu besar yang dimuat dalam 4 bahasa, yaitu Inggris, Spanyol, Swahili, Sanskerta, Ibrani, Arab, Cina, Rusia. Jelas tertulis di situ, menjaga jumlah umat manusia di bawah 500 juta orang. Itu yang diterapkan di Asia. Ini yang selama ini mereka terapkan. Teror dan perang, vaksin pemandulan, pemusnahan ras, pembunuhan bayi, LGBT. Bagian dari skema ini, depopulasi agar jumlah penduduk manusia tidak bertambah. Coba kita lihat, virus AIDS dari mana asalnya? Afrika. Flu burung dari mana asalnya? Cina, yang penduduknya lebih dari 1 miliar lebih. Melawan sistem yang zalim, menurut salah satu kutipan Profesor Dr. Anders Noholis Majid 1997, Tuhan tidak akan mengubah suatu kaum kalau kaum itu tidak mengubahnya sendiri. Jika Tuhan menghendaki, jangankan elit global, alam semesta pun akan runtuh. Jumlah mereka sedikit, jumlah kita banyak, tidak akan mampu melawan kita yang jumlahnya banyak. Yang diperlukan hanyalah kesadaran Anda. Yang kita butuhkan adalah mental champions, mental juara. Mental juara bisa kita lihat dari seorang Soekarno di zaman penjajahan yang duduk di kursi pengadilan menghadap dewan hakim yang mulia, penguasa kolonial. Ia bukan membela diri agar yang bebas dari penjara, justru ia yang menggugat. Indonesia menggugat. Bahasa premannya, Anda ini siapa tuan-tuan hakim? Saya adalah penduduk asli di sini, dan kamilah yang berhak menentukan nasib bangsa sendiri. Inilah contoh melawan sistem yang zalim, bukan berdiam diri. Then we are nothing but sheep being herded to the final slaughterhouse. I will not go down that way. I choose to fight back. I choose to rise, not
not fall. I choose to live, not die. And I know that what's within me is also within you. That's why I ask you now to join me. Join me. Kita adalah rakyat, tak boleh diperbudak. Tak ada istilahnya rakyat takut pada penguasa. Yang seharusnya takut adalah penguasa takut terhadap rakyat. Salam people power.